rasa gelisah di hatimu bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali melalui ibadah, pujian dan doa. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, terlebih dulu kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sangat merindukan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi perenungan kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam yang indah ini diambil dari Injil Matius ke-9 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-19 dan ayatnya ke-23 sampai dengan ke-26. Mari Bapak Ibu kita baca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Anak Kepala Rumah Ibadat Perempuan yang Sakit Pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayatnya yang ke-23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar itu tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul yang diberikan kepada saya yaitu Doa Yairus. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi standar iman seorang Kristen adalah kita itu harus kudus. Karena kita kudus, karena Allah adalah kudus, maka kita harus kudus. Tetapi bagaimana kita melihat hebatnya Allah kita, Allah yang kita sembah? Dia berfirman kepada kita, "Walaupun dosamu merah seperti karmeji, bagaimanapun banyaknya dosa-dosa kita sebagai umat ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu. Yang penting kita datang kepada Yesus." Tuhan Yesus mengharapkan kita senantiasa berkomunikasi kepada Dia setiap jam, setiap menit, setiap detik. Apakah kita berkomunikasi harus kita menyendiri ke dalam kamar kita? Tidak. Tetapi di dalam hati kita ketika Dia dimanapun kita berada, kalau kita mengingat Yesus, berarti kita sudah berkomunikasi kepada Dia. Pada saat yang indah ini, disinilah kita diajari, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi Penginjilan, karena saya lihat di daftar-daftar selanjutnya dan daftar-daftar yang akan kita lakukan melalui ibadah kita, yang senantiasa dibahas itu adalah mengenai doa.
mengenai doa di setiap kehidupan kita, mulai dari kita bangun sampai dengan tidur kembali, kita biarlah senantiasa berdoa. Dan disinilah kita senantiasa diajarin bagaimana doa-doa kita kepada Yesus Kristus. Pada saat ini dikatakan bahwa doa Yairus. Saya mengambil suatu kesimpulan bahwa doa Yairus ini adalah doa kesabaran. Bahwa kita harus bersabar di dalam doa-doa kita, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita pelajarin hari ini, bagaimana seorang kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, datang kepada Yesus, memohon kepada Tuhan Yesus supaya dia datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Yairus adalah orang yang meninggalkan keakuannya, yang Yairus meninggalkan suatu kegiatannya, suatu aktivitasnya di dalam sebagai kepala rumah ibadah, yang senantiasa kita ketahui bahwa mereka senantiasa berseberangan kepada Yesus. Kepala rumah ibadah itu senantiasa mengharapkan bahwa hukum-hukum Taurat itu senantiasa dilaksanakan. Tetapi bagaimana kita lihat Yesus menggenapi hukum Taurat seolah-olah bertentangan kepada mereka. Di antara mereka selalu ada pertentangan, karena Yesus tujuannya adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Kalau kita melihat keadaan Yairus ini, bahwa harusnya dia malu, karena melihat orang banyak, bagaimana seorang kepala rumah ibadah datang kepada Yesus. Tetapi disinilah kita lihat kerendahan hati daripada Yairus. Walaupun dia sebagai kepala rumah ibadat, dia tetap datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus supaya datang ke rumahnya karena anaknya sedang mengalami sakit. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah seharusnya ketika anak kita sakit keras, ketika saudara-saudara kita mengalami suatu penyakit yang sudah dinyatakan koma, apakah kita bukannya harus berada di sisinya, berada di sampingnya? Suatu ketika ada seorang bapak yang mengalami suatu penyakit sudah lama, mempunyai 2 anak perempuan. Anaknya yang kedua senantiasa menjaga orang tuanya yang sudah mengalami sakit penyakit. Sedangkan anaknya yang kedua, dia senantiasa berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya supaya bisa membeli obat yang terbaik untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi yang dirindukan oleh bapaknya adalah kebersamaan mereka. Suatu ketika anaknya pulang sudah larut malam, sebelum masuk kamar, dia mendengarkan bahwa bapaknya mengatakan bahwa anaknya yang pertama itu adalah anak yang kurang baik, karena dia senantiasa mementingkan pekerjaannya daripada mementingkan saya sendiri, bapaknya. Mendengar hal itu, bagaimana anaknya yang pertama menangis. Dia tidak pernah
selama ini lelah mencari uang untuk bapaknya, untuk membeli obat yang mahal-mahal, tetapi masih dipersalahkan. Tetapi dia berpikir di dalam hidupnya, iya, memang seharusnya sayalah yang salah, karena bapak saya merindukan kebersamaan kami. Dan seketika itu memutuskan dan menghubungi orang kantornya untuk besok dia tidak masuk karena dia akan menjaga ayahnya. Dan disitulah kelihatan bagaimana sukacita daripada orang tuanya. Mereka sama-sama bercandaria dan orang tuanya merasa terhibur karena keberadaan anak-anaknya. Dan disinilah yang kita lihat bagaimana Yairus harus mengambil suatu resiko yang banyak, resiko yang harus dengan harga yang mahal. Di saat-saat anaknya mengalami sakit keras, dia harus pergi mencari Yesus. Bagaimana kata orang nantinya, seandainya anaknya itu sudah mati, anak bapaknya Yairus pergi menemui Yesus. Tetapi Yairus di sini kita lihat percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat menyembuhkannya. Tuhan, tolonglah, datanglah ke rumah saya karena anak saya sedang mengalami penyakit. Jamalah supaya dia sembuh. Yesus kita lihat di sini seolah-olah langsung berangkat bersama-sama dengan mereka. Tetapi kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, karena orang banyak mengerumuni Yesus, sehingga perjalanan mereka menjadi terhambat. Tetapi mungkin bisa kita lihat, bukankah Yairus ini adalah orang sebagai kepala rumah ibadah? Dia bisa aja seperti melakukan yang dilakukan polisi, membuat garis lain untuk mempercepat langkah Yesus. Tetapi kerendahan hati Yairus di sini kita lihat, dia tidak melakukan itu. Dan menjadi penghalang yang paling kita lihat lagi di sini, ketika dia berjalan di tengah-tengah orang banyak, ada seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan menjamah jubah Yesus. Kita lihat di sini lagi kesabaran Yairus. Karena Yesus mencari orang yang menjamah jubahnya. Bukannya dia memfokuskan untuk pergi menolong anak Yairus. Tetapi disinilah kita lihat Bapak Ibu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tahu prioritas. Tuhan tahu mana yang lebih perlu untuk kita. Dan disinilah kita lihat, karena orang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, itulah yang tertolong terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan sabar, marilah kita dengan tekun menanti-nantikan bagaimana jawaban doa kita kepada Yesus Kristus. Dan ayat yang kita lihat di Matius ini hampir sama dengan di Markus. Di Markus dikatakan, datanglah utusan daripada kepala rumah ibadah itu mengatakan kepada Yairus, kamu jangan repot-repot lagi terhadap guru karena anakmu sudah mati. Ketika kita menghadapi seperti ini Bapak Ibu, bahwa kita telah menunggu-nunggu, telah berdoa begitu lama, tetapi seolah-olah jawaban doa kita sudah mengatakan kepada kita, nggak usah repot-repot lagi, sudah berakhir. Tetapi
Tetapi kita lihat di sini bagaimana Yairus tidak melakukan jawaban sedikit pun. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus dapat menolong dia. Yairus tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tidak membilang, Tuhan, seandainya tidak kamu menolong orang lain tadi, anak saya mungkin bisa tertolong. Dia tidak mengatakan seperti begitu. Tetapi dia senantiasa diam, senantiasa percaya kepada Yesus. Karena waktu kita bukanlah waktu Yesus. Waktu Yesus adalah waktu yang terbaik untuk kita. Dia sanggup menolong kita. Dan Yesus berkata kepada Yairus, percayalah. Di saat itu juga Yairus percaya, dan mereka datang ke rumah Yairus dan menolong anaknya dan disembuhkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita diajari, Bapak Ibu, karena berdoa itu adalah hubungan kita kepada Tuhan, kita sebagai manusia. Doa-doa kita harus mengalami penundaan, tidak langsung dijawab. Tapi kita percaya bahwa seperti doa Yairus, Tuhan akan tetap menjawab pada waktunya, dan sukacita kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku
Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.